ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid yang kami hormati, ibu dan bapa hadirin wal hadirat, tamu Allah sidang jamaah zuhur rahimakumullah. InsyaAllah senantiasa diberikan kebahagiaan lahir batin, keselamatan dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlakat, ada 3 perkara kata Nabi, ibu dan bapa rahimakumullah, muhlakat, yang bisa membuat hidup manusia itu rusak, bisa membuat hidup manusia itu binasa, hancur. Apa saja 3 perkara yang bisa membuat hidup manusia itu rusak, ibu dan bapa rahimakumullah? Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawa muttabaun, hawa nafsu yang terlalu diperturutkan. Yang kedua ibu dan bapa rahimakumullah, wasyuhun muta'un, kikir yang terlalu diikuti. Yang ketiga ibu dan bapa yang berbahagia, wa i'jabul mar'i binafsih, bangga terhadap diri sendiri. Ibu dan bapa rahimakumullah, jadi 3 perkara yang bisa membuat hidup manusia itu rusak. Pertama adalah hawa muttabaun, hawa nafsu yang terlalu diperturutkan. Salah satu letak keistimewaan kita manusia, ibu dan bapa rahimakumullah, dibandingkan makhluk-makhluk lain adalah manusia ini selain diberikan akal, diberikan dia hati, diberikan dia jiwa, diberikan dia Al-Quran, diberikan dia tuntunan dan suri tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia juga diberikan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu itu membuat hidup menjadi bersemangat. Mengapa seorang ayah rela berangkat pagi pulang malam, tunggang langgang, peras keringat, banting tulang? Semuanya karena rasa cinta kepada anak, rasa cinta kepada istri. Mengapa ibu dan bapa rahimakumullah orang rela berhutang-hutang kadang-kadang, sampai ibu dan bapa rahimakumullah dapat uang sedikit disimpan juga, dapat uang sedikit disimpan juga, karena orang ingin hidupnya berubah, ingin hidup lebih baik di masa dan di hari tua. Salahkah orang punya impian? Tak salah. Punya sebuah semangat hidup berubah, salah apa tidak? Tak salah. Yang tak boleh itu ibu dan bapa rahimakumullah, bila kecintaan kepada sesuatu membuat dia alfa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kata Allah taala kalian dilalaikan oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat harta penting. Kalau ada orang hari ini berkata, kami tak butuh duit, duit takkan dibawa mati. Betul, duit takkan dibawa mati. Tapi kalau tak ada duit, semua urusan rasa nak mati wak dibuatnya. Semuanya hari ini perlu duit, ibu dan bapa rahimakumullah. Tapi kalau duit menjadi tujuan, itu yang salah. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, duit itu perantara mengurus sesuatu yang sulit bisa menjadi mudah, sesuatu yang menjadi rumit bisa menjadi gampang. Itulah pentingnya duit. Tapi jangan menghalalkan segala cara demi mendapatkan duit. Ingat, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya itu bukan yang banyak duit. Orang kaya itu ghinan nafsi, jiwanya yang kaya. Kalau jiwa yang kaya ibu dan bapa, maka sedikit cukup, banyak dia pasti berlebih. Tapi kalau seandainya duit itu yang menjadi tolak ukur, berapapun adanya dia tidak akan pernah membahagiakan hati. Makanya jangan heran ibu dan bapa ketika Nabi mengatakan, kalaulah diberikan kepada manusia itu 1 gunung emas, maka dia mintakan 1 gunung emas yang lain. Kalau diberikan kepadanya lembah emas, maka dia minta lagi lembah emas yang lain. Karena manusia tak mengenal kata titik dalam mencari harta. Yang ada itu hanya koma, koma dan koma. Maka sungguh beruntung ibu dan bapa yang Allah sisipkan ke dalam jiwanya obat. Nama obat itu adalah qanaah, hidup merasa cukup. Ibu dan bapa rahimakumullah, kalau tak begitu, makanya kita akan menjadi pengumpul dan pengumpul, pembilang dan pembilang. Makanya kenapa manusia bilang harta itu menjadi orang yang paling celaka setelah pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addada.
Siapakah manusia yang hina dina, celaka dia? Pertama adalah pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah, pengumpat dan pencela. Tapi setelah pengumpat dan pencela siapa? Alladzi jama'a, orang yang mengumpulkan malan, harta, wa'addadahu, lalu dia menghitung-hitungnya. Cari, kumpul, hitung. Cari, kumpul, hitung. Cari, kumpul, hitung. Itu saya isi kepalanya. Makanya kalau kurang sedikit, risau hati dia. Deh, kurang 50.000. Kalau ada 50.000 lagi, kau pas 20 juta. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah tak pernah mengenal kata bahagia. Saya kemarin ibu dan bapak rahimakumullah beberapa hari yang lalu berkesempatan membawa jamaah ke beberapa tempat bersejarah. Salah satu yang paling membahagiakan, alhamdulillah, untuk pertama kali yang saya jumpai Masjid Abu Bakar As-Siddiq itu dibuka. Alhamdulillah, Allah izinkan ibu dan bapak saya sudah sampai ke sana lebih 20 kali. Tapi baru sekali ini menemukan Masjid Abu Bakar itu buka. Masjid Abu Bakar itu memang hanya sepertiga Masjid Al-Firdaus. Suhu sedang 46 derajat Celcius. AC kecil saja di sudut ruangan Masjid Abu Bakar As-Siddiq, tapi masjid itu sejuk, teduh. Saya ingat ibu dan bapak rahimakumullah, sesuatu yang dibangun dengan yang halal itu sejuk. Makanya kita ini mencari barokah, bukan mencari banyak. Tidak selamanya yang banyak itu barokah, tapi kalau yang barokah itu pasti dia cukup. Berapapun harta itu adanya cukup bila hanya untuk melayani kebutuhan hidup. Tapi berapapun adanya takkan pernah cukup bila melayani keinginan, selera, model, apalagi gaya hidup. Maka jangan diperturutkan. Kalau diperturutkan ibu dan bapak, itulah ujung-ujungnya tanah orang tanah hawa. Sawit orang sawit awak. Yang menanam uang, yang menjuluknya awak. Inilah menghalalkan segala cara. H3S halal haram hantam saja, B3S baik buruk babat saja, M3S mentah masak makan saja. Pokoknya tak peduli dia. Punya orang punya dia juga, punya dia tak mau dikasih orang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq macam itu kehidupannya. Pernah dia menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi, hingga Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan kepada istrimu, kepada anakmu? Aku tinggalkan buat mereka dua yang paling berharga ya Rasul. Apa itu? Allah wa anta ya Rasulullah. Allah dan engkau ya Rasulullah. Rupanya ketika wafat beliau masih meninggalkan sebuah masjid. Masya Allah. Cemburu kita menengok orang-orang yang punya harta dikasih oleh Allah, lalu hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Karena itulah cemburu yang boleh. Tak boleh hasad, tak boleh dengki, tak boleh cemburu kepada orang kecuali dalam dua perkara. Nomor satu ditulis oleh Nabi SAW adalah cemburu menengok orang yang dapat harta lalu hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Ada seorang ibu-ibu sekali infak 5 miliar, sekali infak 10 miliar, infak lagi 5 miliar, infak lagi 10 miliar. Mengapa dia tak main batu bara saja? Kalau kita pikir-pikir, mengapa dia tak bangun ruko sepanjang jalan Sudirman itu? Tapi tidak itu pikiran dia. Yang penting bagi dia adalah ngasih. Berarti dia punya filosofi menjadi orang kaya. Orang kaya di hadapan Allah itu bukan tergantung seberapa banyak yang ia punya, tapi seberapa banyak yang bisa ia beri. Yang kedua, wasyuhun muta'un, kikir yang terlalu diperturutkan. Ada kikir yang paling hebat selain kikir kepada emak kandung, anak kandung, bini kandung. Ada. Apa kikir yang paling hebat? Kikir kepada diri sendiri. Kalau nak menengok orang kikir kepada emak kandung di Pekanbaru ni, tak payah mencari. Banyak sekali. Bini dikasih duit, emak tak dikasih duit. Anak dikasih duit, ayah tak dikasih duit. Bini boleh makan, emak boleh tak makan. Anak mesti makan, ayah boleh tak makan. Bini dan anak mesti hidup. Ayah dan emak mau hidup, hiduplah. Mau tidak hidup, tidak hiduplah. Pastikan, wahai setiap bapak-bapak, dalam hartamu dimakan ayah emakmu. Ibu-ibu saya ingatkan, ibu-ibu jangan bercakap.
Ibu-ibu saya ingatkan, jangan menahan-nahan rezeki mertua. Orang yang suka menahan rezeki mertua, maka dilahirkan untuk dia menantu yang lebih parah daripada suaminya. Makanya banyak orang, ibu bapak rahimakumullah, dalam hidup ini bertanya, kenapa kok anak saya macam ni? Kenapa anak saya kok macam ni? Anak kita itu berawal dari contoh. Karena yang paling berat dalam mendidik anak itu ada 3. Pertama, alimu. Yang kedua, ausu. Yang ketiga, addibu. Yang paling berat itu yang nomor 3, addibu. Alimu, ajarkan. Ausu, wasiatkan. Addibu, contohkan. Yang paling berat itu mencontohkan. Dalam urusan mendidik anak, yang paling berat adalah meneladankan kepada anak, begini mestinya yang kita buat. Nah, sedangkan kita saja tak memberi kepada nenek si anak ni. Maka bapak-bapak saya ingatkan, kalau bapak ingin menengok anak bapak tu memberi kepada bapak, bapak contohkan. Maka berapa jatah ayah emak bapak tiap bulan? Pastikan. Yang kita ni berkikir-kikir, nanti enggak cukup Ustaz. Ada yang bapak ragu selain jaminan Allah. Tak ada jaminan yang paling hebat selain jaminan Allah. Ya bani Adam, hai bani Adam, unfik alaika. Wahai bani Adam, nafkahkan hartamu. Allah katakan, aku yang akan menjamin nafkahmu. Apalagi kita ragukan. Kalau pemilik langit bumi ini sudah membuat jaminan, lalu ada manusia yang tak percaya, itu namanya cemeeh ke Allah Ta'ala. Ada yang perlu kita takutkan daripada sesuatu yang sudah dijaminkan oleh Allah? Allah jaminkan setiap nafkah bapak kepada bini bapak, nafkah bapak kepada anak bapak, itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi kenapa kau nak kaya-kaya Pak Ustaz? Kerana bapak kan cuma nafkahi istri dan anak bapak. Bapak tidak meluaskan, maka dia tak mau luas. Kalau bapak berani keluar dari hanya sebatas istri dan anak, bapak naik ke orang tua, bapak naik ke mertua, bapak naik ke keponakan, bapak naik ke adik kandung. Coba tengok filosofi zakat itu. Zakat itu kan artinya 7. 7 arti zakat, tak ada satu pun yang tak mantap. 1 bertambah, 2 bertumbuh, 3 berkembang, 4 bersih, 5 suci, 6 baik, 7 berkah. Tak ada yang satu pun tak baik. Apa beda-bedanya? Bertambah nominal, jumlahnya naik dari 7 menjadi 9, itu namanya. Bertumbuh itu tempatnya naik. Awalnya cuman berdagang, semenjak berzakat, dagang itu memang cuman dagang saja, tapi tokonya 2. Awalnya cuman dagang, semenjak berdagang, alhamdulillah anaknya jadi PNS. Itu namanya bertumbuh. Yang ketiga berkembang. Berkembang itu tidak satu titik. Awalnya cuman dia dapat rezeki, sekarang anaknya soleh. Sekarang istrinya pun punya usaha sendiri. Alhamdulillah, rumah kosnya selama ini tak mau dihuni orang, rumah kosnya tiba-tiba dihuni orang. Berkembang dia. Yang keempat bersih. Yang bersih itu apa? Bersih zahir. 5 suci. Suci itu perkara yang akan dimakan. Jadi beda bersih dengan suci adalah bersih jiwa yang memakan, bersih badan yang memakan, suci apa yang dimakan. Itu bedanya. Baik, apa arti makna baik? Baik itu persepsi. Hati dia baik, telinga dia baik, pemikiran dia baik, jiwa dia baik. Itu yang ditumbuhkan oleh zakat. Yang ke-7 berkah. Berkah itu sikit cukup, banyak berlebih. 2, doa menjadi mustajabah. Yang ketiga, segala hajat sampai. Maka baru dikatakan kita berzakat. Kalau tak tumbuh, tak muncul yang 7 itu, maka zakatnya muskilah, masalah. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, jangan kikir-kikir. Takkan mati kita kena zakat tu. Takkan mati kita menafkahi keponakan tu. Ni apalagi yang bapak-bapak, yang paman-paman. Abu Talib tu kafir Pak. Umur 8 tahun Nabi Muhammad dia yang menafkahi. Masa kita kalah sama Abu Talib? Yang betul aja. Jadi kalau ada keponakan, kalau ada mamak-mamak yang tak pernah menafkahi keponakan, kau kalah dengan Abu Talib yang kafir. Abu Lahab itu mengirim Suwaibah untuk menjaga Aminah dalam proses melahirkan Nabi Muhammad. Makanya mimpi Abbas
Itu kan ditemukan oleh Abbas dalam mimpinya, Abu Talib itu diazab setiap hari oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala kecuali hari Senin. Karena pada hari Senin itu dia memerdekakan budaknya Suwaibah. Karena senang hatinya Nabi Muhammad dilahirkan. Suwaibah Abu Lahab saja orang kafir. Senang dia menengok keponakan. Padahal kalau di Bangkinang Abu Lahab ini bukan lagi kafir, Pak. Kapiu maluhun namanya. Kapiu maluhun ini di atas kafir lagi. Tidak ada tuh bahasa Indonesianya tuh kapiu maluhun tuh. Jadi induknya kapiu kafir menurut orang Kinang tuh namanya kapiu maluhun. Makanya kalau ada orang sholat Jumatnya tinggal 3 kali berturut-turut tuh maknya marah sama dia. Kapiu maluhun wa angga. Begitulah kata orang Kinang kepada anak-anaknya yang mudah meninggalkan sholat Jumat. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, Abu Lahab tu kafir maluhun. Tapi kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, dia masih mau memerdekakan budaknya demi senang menunjukkan hatinya bersenang, bersukacita lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jangan pula kita yang mengaji tiap hari ini mengulurkan duit 50.000 kepada keponakan pun payah. Keponakan tu mondok, keponakan itu di rumah tahfiz, keponakan bapak tu baca kitab kuning, keponakan bapak tu belajar bahasa Arab. Tak terulurkankah oleh bapak 50.000 sebulan? Apalah payahnya? Nya kau kan banyak kan dibayar, kau kan dibayar. Manusia tu tak mengenal kata titik, Pak. Ambo kok balabiah Pak Ustaz, kok balabiah ambo apa yang hendak kena bahagiakan? Menunggu apa balabiah bilo. Itu masalahnya. Karena orang tak mengenal kata balabiah tu. Yang ada tu kurang. Makanya bersedekah yang paling baik salah satunya syahihun dalam keadaan sulit. Terakhir, wa i'jabul mar'i binafsih, bangga terhadap diri sendiri. Syaitan itu tidak mudah menyampaikan sombong langsung kepada kita. Karena kita ini solat, Pak. Maka syaitan tidak mudah memasukkan sombong langsung. Tapi syaitan itu mencicil, membuka sombong dalam hati manusia itu diawali mencicilnya dengan apa? Bangga. Maka hati-hati dengan bangga. Bangga itu pintu awal hadirnya sombong. Makanya kalau ada ibu-ibu misalnya dipuji oleh kawannya, Bu, alhamdulillah nih saya tengok ibu nih ditengoklah bapak tu sayang betul nampaknya sama ibu. Apa kata ibu tu? Nyo kan laki kau tergantung awaknya. Kata ibu nih, dikira dia laki tergantung dia. Padahal banyak orang lebih soleh daripada dia, lebih cantik dibandingkan dia, lebih hebat dibandingkan dia. Tapi suaminya Fir'aun. Ada dalam hidup. Siti Aisyah itu suaminya Fir'aun, wanita terbaik. Dipuji misalnya, ibu, bapak, sebanyak ikut orang di jalan Firdaus, bapak ibu lah yang anaknya berhasil seluruhnya. Berlima anak jadi orang seluruhnya. Nyo kan anak kau Pak Ustaz tergantung awak. Nabi Nuh tu lebih hebat daripada bapak ibu, tapi anaknya kafir. Nabi Lot itu lebih hebat daripada kita, tapi anaknya kafir. Jadi hebat anak kita bukan kerana kita hebat, tapi Allah mencabut masalah kita. Allah meringankan urusan kita. Jadi kalau Allah meringankan urusan kita, jangan puji diri. Apalah hebatnya kita? Nabi Adam tak mampu mencegah Qabil membunuh Habil, ya kan? Tak bisa. Nabi Nuh tak mampu menyelamatkan Kanaan. Nabi Muhammad apa kurangnya? Tak mampu menyelamatkan imannya Abu Talib. Jadi bukan kita yang hebat. Jadi kalau ada yang Allah beri kepada diri bapak ibu, itu bukan karena bapak ibu hebat. Allah mencabut masalah ibu dan bapak, meringankan urusan ibu dan bapak. Maka tak ada puji yang paling layak dipuji kecuali dipulangkan puji itu kepada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.